Baik, kembali lagi dengan kami di sini di Ruang Rasa. Rasa Channel. Rasa Channel dengan saya di sini Deki dan Gue Rome. saya. Dan pada kesempatan ini kita coba ngebahas masalah apa nih? Gue punya topik yang lumayan menarik menurut gue ya. Apa Tapi belum tentu bagi orang menarik. Bagi gue minimal. Minimal bagi gue menarik lah buat diri gue gitu ya. Itu tentang ini. Jadi gue sering lihat penegak hukum di Indonesia gitu ya. Orang-orang yang punya urusan sama hukum, tapi melanggar hukum. Oh, kayak polisi gitu. Bisa jadi misalnya polisi tapi nggak pakai helm misalnya gitu ya. Ada hakim korupsi, jaksa atau apa suap misalnya gitu-gitu tuh. Nah ini gua agak concern sama hal ini gitu loh. Oh iya. Jadi kita Lo takut nggak ngebahas ginian? Gua sih enggak ya. Apa. Nggak, siapa gua juga nggak ada urusan sama hukum. Iya, dan ini kan opini. Opini betul. Opini kan bahwa kita memang ya semua orang juga nggak setuju dong sama itu. Oh betul. Siapa yang setuju dengan itu kan nggak ada pasti. Dan oke, baik, kita coba ngebahas masalah, kita bukan ya ngebahas, berdiskusi dan membuka opini terkait masalah penegak hukum yang melanggar hukum kira-kira gitu ya. Gitu. Penegak hukum yang melanggar hukum. Nah gimana itu menurut lo? Dari mana dulu kita mulai nih? Ya penegak hukum itu gue nggak tahu ya. Ini orang, kalau gue sih menganggap ya bahwa sampai tingkatan security itu juga penegak hukum menurut gue ya. Jadi contohnya gue tinggal di Jakarta di satu tempat daerah, terus disitulah ada security, disitulah ada di tempat itu ada tempat di mana motor boleh parkir, Ya. ada tempat di mana motor nggak boleh parkir, I see, ya. gitu ya. Terus di situ juga gue pernah cobain parkir motor di situ gitu ya, terus ditegur gitu kan, terus ditegur sama si itu security, dibilang, "Pak, tolong motornya nggak boleh parkir di situ, Pak," gitu ya. Oh sebentar doang, gue bilang, mau ngambil duit gitu. Iya Pak, tetap aja walaupun sebentar nggak boleh. Dah. Berarti kan dia menegakkan hukum di situ dong. Iya. Konteksnya kan begitu ya kalau gue ya. Terus selang beberapa, oh ya udahlah, gue bilang, ya udah gue pindahin lah. Gue Oh, ini kasusnya kasus lu ya? kasus gue nih, ini gue dari paling kecil gitu ya. Gue nggak ngomong security. Jadi gue nggak bicara hakim nggak, gue ngomong security dulu. Udah. Terus dari situ ya udah deh, gue bilang, ya mau gimana lagi, namanya aturan gitu kan. Gue nego juga nggak bisa. Habis itu gue turun, gue pindah ke parkiran yang dimana di situ boleh parkir. Keluarga gue ngambil duit, dah itu selesai lah. Beberapa hari kemudian gue ngelihat tuh security, bukan itu sih orangnya lain ya, tapi maksudnya security juga tapi lain, orangnya lain gitu. Ada motor di situ. Gue jalan kaki kebetulan, terus gue tanya, "Pak, itu motor siapa?" "Motor Pak ini," gitu. "Oh, kok boleh parkir situ Pak?" gitu. "Bukannya nggak boleh parkir situ, kemarin saya di situ ditegor," bilang gitu. Iya, kalau security boleh buat patroli. Jadi di motor itu ada tulisan patroli. Oh. Jadi ada jadi plat nomor motornya tuh patroli gitu ya. Karena memang buat di dalam doang kali-kali. Terus gue tanya lagi sama tuh security, "Emang ada aturannya Pak, kalau motor patroli bebas parkir di mana aja?" "Ya kalau patroli boleh di mana aja Pak, Mas," gitu. Dia bilang gitu kan. "Gimana ceritanya?" Gue bilang, "Ada nggak ininya aturannya?" Gue bilang gitu. Iya. Dia bilang, "Kalau aturannya memang kita kurang tahu ya Mas ya," gitu ya, "karena dari ini juga dari badan pengelola ya kami begini," gue bilang gitu. Oh ya udahlah. Sampai situ tuh. Itu pengalaman buruk gua terhadap penegak hukum yang melanggar hukum gitu ya. Itu menurut gua begitu. Dan lu ngalamin sendiri itu ya? Gua ngalamin sendiri. Dari hal yang paling kecil itu security. Itu pengalaman gua. Itu ada lagi gua pengalami. Gua pernah lihat polisi apa tentara ya, gua lupa, naik motor tapi nggak pakai helm di jalan raya besar gitu. Itu ya di jalan raya besar itu Gitu. Dan baru-baru ini Rom, mungkin lu ada lihat berita petugas narkotik apa BNN itu menangkap seorang polisi yang meloloskan narkoba lewat tuh di daerah mana, kalau nggak salah gue tuh di Batam atau di mana gitu. Nanti coba gue coba tag nanti, baru-baru ini kejadian gitu. Itu kan aparat yang harusnya, ini berat nih. Dia menjaga ini kan supaya bebas narkoba lah negara kita gitu ya. Supaya bebas narkoba, tapi ternyata dia sendiri yang melanggar hukum gitu. Nah itu juga ada yang kayak begitu kan, jadi ikut terlibat dalam masalah
pelanggaran hukum. Terus kalau lebih tinggi itu kan dari security, terus polisi. Terus kalau lebih tinggi lagi kan juga ada itu yang jaksa. Ada yang suap gitu ya. Suap jaksa. Maksud gue gini, gue gak masuk logika gue gini. Lu sekolah jurusannya hukum, SH belakangnya, kadang-kadang MH gitu ya, kadang-kadang doktor mungkin ya, terus disuap gitu kan, entah hakim entah jaksa lah, ada lah, dua-duanya tuh ada semuanya. Kalau kayak penjara tuh ada juga tuh. Nah, maksud gua, apa lu kurang pelajaran gitu ya tentang hukum sehingga lu melanggar hukum? Harusnya kan lu yang paling tahu ini salah, ya. Ya itu menurut gua sih, aduh, gua nggak ngerti itu. Cara berpikirnya itu gimana gitu? Apakah hanya karena urusan perut gitu? Akhirnya dia menanggalkan segala keilmuannya gitu, jadi gadai gitu istilahnya ya. Ilmu pengetahuan dia ya digadai dengan sejumlah uang gitu. Maksud gua, lu dari ngomong S1 sekolah misalnya, anggaplah 4 tahun gitu. S2 anggaplah 2 tahun gitu. S3 anggaplah 2 tahun juga. 8 tahun tuh ya, ngomong tentang hukum. Belum pengalaman kerja dia. Apa gunanya dasar lu belajar hukum tuh apa kalau akhirnya lu melanggar hukum gitu. Dan peraturan hukum di Indonesia menurut gua tidak terlalu kuat mengatur hal-hal tersebut. Harusnya gua sih ya, kalau gua setujunya ya, kalau orang melanggar hukum udah hukum mati aja kalian. Lu tahu hukum, lu gak mau jalanin hukum, udah mati aja gitu loh saya. Itulah harusnya hukuman mati itu ke situ. Menurut gua tuh hukuman mati harus dijalani. Jadi orang tuh akan mengamalkan ilmunya yang dipelajari. Jadi kan ada pepatah Arab tuh mengatakan begini. Itu gua tulis di status WA gua tuh. Al ilmu bila nizomin yadribul batil bin nizom. Jadi ilmu pengetahuan tanpa kedisiplinan gitu ya, atau tanpa aturan yang apa jelas. Ya gitu jelas itu mengalahkan kebodohan gitu ya. Yang atau kesalahan lah gitu, yang kebodohan yang terstruktur gitu istilahnya gitu ya. Jadi berarti artinya kan pada prinsipnya hukum itu juga harus relate sama etika mungkin ya. Jadi kayak dua sisi mata uang yang kalau pun ngerti ilmu hukum tapi nggak punya etika, itu hukum itu jadi mainan kali ya. Betul. Ini ya sama kayak kemarin Erick Thohir bilang di ILC, kalau lu nonton yang beberapa yang tanggal berapa sih? Ya, yang ngomongin akhlak gitu ya, gitu ya kan, yang di situ ada tokoh ada agim lah, ada ini macam-macam gitu. Ya benar di situ. Jadi lo punya ilmu kalau nggak punya hak bagaimana gitu ya. Ya sama ngomongin aparat hukum melanggar hukum. Itu kan sama kayak kalau kita tarik lagi ke yang lain, konteksnya adalah ustadz nyuruh sholat, jadinya kagak sholat. Ya kan sama aja begitu kan itu ya. Itu kan konteksnya begitu kan kurang lebihnya gitu ya. Kadang-kadang kita juga nggak bisa kita bilang hukum itu yang salah, tapi justru kadang-kadang penegak hukum itu yang sebenarnya mungkin salah. Betul, kan? Manusianya sih kalau manusia yang salah gitu. Jadi apapun cerita ya balik lagi kepada manusianya. Apalagi kalau udah tingkatnya kayak jaksa dan mahkamah itu udah hubungannya udah hukum dan politik kalau gue lihat ya. Jadi ada kepentingan politik yang bermain di situ. Jadi pada akhirnya kita yang harusnya negara ini adalah negara hukum, tapi malah jadinya negara kekuasaan gitu. Kan yang seharusnya namanya kan NKRI, Negara Kekuasaan Republik Indonesia. Oh, kekuasaan ya. Mungkin ya. Jadi yang harusnya hukum itu jadi panglima di negara kita, tapi politik yang malah jadi panglima di negara kita. Jadi segala sesuatu itu dianggap punya kepentingan, dan pemilihan penegak hukum juga dipilih mungkin karena dasar-dasar ini tadi ya, politik tadi itu gitu. Nah itu kan jadi khawatiran kita, akhirnya semuanya bisa dijadiin bahan kepentingan masing-masing partai kali ya. Nah, kalau lu sendiri gimana menurut lu? Kalau menurut gue ya hukumannya apa hukumannya? Kalau gue kan jelas ya mati gitu ya. Lo tahu hukum, lo ngelanggar hukum, udah mati, udah nggak ada urusan. Kalau gue terus terang secara pribadi, kalau mati itu gue agak kurang, menurut gue ya agak kurang setuju. Gue lebih baik seumur hidup, karena bagi gue ketika dia diberikan hukuman seumur hidup, ada masa-masa dia itu untuk mungkin evaluasi kali ya, atau apa gitu, atau bahasa kita tuh tobat kali ya, sehingga punya kesempatan lah untuk ya kira-kira begitulah. Tapi semua hak hak jabatan politik dan segala macam tuh dicabut semuanya, hartanya dikuras atau bagaimana ya kira-kira ya. Semua benar-benar jangan
ketika sudah masuk pun di sana hukuman seumur hidup pun masih punya kesempatan untuk ya. Berarti lo nggak setuju ya dengan kalau gua anggota legislatif yang mantan narapidana itu juga lo berarti kurang setuju dengan hal itu ya? Kalau kita tarik nanti ke sana gitu. Kalau ya, gua nggak setuju. Kan? Itu gua nggak setuju. Ya. Itu gua nggak setuju. Kan ada dua kubu. Kubu yang pertama adalah ya udah kesempatan lo tuh 2 kali. Kesempatan yang kedua itu bukan kesempatan untuk menjadi seperti itu lagi. Kesempatan yang kedua hanya memperbaiki diri aja. Lo jadi manusia biasa, udah lo nggak bisa lagi masuk ke politik karena lo pernah mencederai politik itu sendiri. Ketika lo pernah menjadi sesuatu lah, entah apapun itu. Iya. Kalau gua nggak setuju itu. Nah, jadi terus, ketika dia pernah bersalah ya hak itu dicabut. Tapi kan sekarang katanya kan bisa kan? Nah itu gua nggak tahu. Ya karena apa latar belakangnya yang gua dengar ya, ini secara gua logika aja ya, logika gua adalah mereka itu kan sudah menjalani hukuman, gitu ya, di lembaga pemasyarakatan. Berarti mereka saat hukuman itu selesai mereka sudah siap kembali ke masyarakat. Jadi istilahnya dosa gua kan kalau gua koruptor gitu ya, terus gua masuk penjara, habis itu gua keluar terus gua mau ikut lagi jadi pemilu kampanye gitu gua segala rupa. Gua akan bilang begini. Kan udah gue bayar kesalahan gue dulu, gue udah akuin gue salah, pengadilan menetapkan gue salah, gue jalanin hukuman di penjara misalnya 5 tahun, udah oke, gue terima itu, berarti kan semua udah gue jalanin, gue udah putih lagi dong. Jadi mereka menganggap begitu, itu kan udah, ya itu udah lalu, kayak gue pernah salah, memang gue akuin, udah ditutup tuh, dengan apa udah gue bayar, dan gue ditahan selama sekian tahun. Nah setelah itu kan berarti gue udah siap, ketika lulus berarti namanya kan lembaga pemasyarakatan, jadi untuk siap kembali ke masyarakat kan gitu. Nah dia menganggap dia siap kembali lagi ke masyarakat untuk menjadi seorang wakil rakyat kan begitu. Ya, gitu. Jadi ada dua sudut pandang gitu, ada beberapa kalau lah. Kalau sih ya mungkin masuk begitu, cuman gue bisa agak sedikit memberikan argumen yang menurut gue ya boleh ya kembali lagi ke masyarakat, tapi kan tidak mesti harus jadi caleg juga. Mau berpolitik silakan, tapi kan nggak mesti, karena caleg itu kan apa ya, lu tau lah caleg kan bakal nanti dia punya wewenang, punya kekuasaan di mana rakyat yang memilih sendiri kan, bahwa memang nggak apa-apa ya silahkan aja jadi caleg, kan yang menilai kan rakyat sendiri. Tapi kan apapun bisa diinikan gitu kalau udah punya kekuasaan dan wewenang itu, walaupun dalam prosesnya juga begitu kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ya bagi gue ya nggak layak, siapapun itu ya nggak layak. Mungkin ya kenapa mesti jadi caleg lagi gitu. Nah, kan banyak cara-cara kalau dia pengen mengabdi kepada rakyat dan kepada negara, mesti jadi caleg kan nggak juga gitu. Mungkin ya banyak hal lah yang bisa dilakukan kalau pengen benar-benar mengabdi kepada rakyat. Ya kayak kita kayak begini kan juga bagian dari memberikan opini apa segala macem yang menurut kita itu bagus dan baik. Ya orang kan juga melihat itu kan juga bagian dari, menurut gua ya, bagian dari pengabdian kita. Oke, jadi mantan napi menurut bikin YouTube aja gitu. Ya itu kan ilustrasi aja, terserah siapapun ya terserah lah. Kalau memang ini kan alasannya kan gitu, pengen jadi wakil rakyat karena saya pengen mengabdi kepada rakyat. Pengen membayar kesalahan-kesalahan yang telah saya buat dulu. Gua nggak tahu. Klise lo dah tai ya kan. Tadi gitu. Yang kira-kira begitu kan. Nah, kecuali yang belum kan, kalau yang belum beri saya kesempatan gitu kan. Gua akan tunjukkan kalau gua mampu bisa mengabdi kepada masyarakat. Nah, kita kalau itu kan belum tahu kan. Ya gue termasuk orang yang nggak setuju juga tentang hal itu. Udahlah, lu udah kasih kesempatan sekali, udah mencederai bisa dibilang nggak bisa dipercaya lah gitu ya. Ngapain kasih kepercayaan lagi gitu ya? Lo bayar dengan yang lain gitu, jangan dengan jadi itu lagi gitu. Dan kalau masyarakat kita pintar gitu ya, sayangnya masyarakat kita kan lapar juga nih gitu ya. Ya logistik mengalahkan logika kan saat ini kan begitu. Ya harusnya kalau ada mantan napi dia jadi caleg, ya kalau masyarakatnya cerdas gitu ya dan punya pemikiran yang sama kayak kami berdua, harusnya yang kagum dipilih. Tapi kan masalahnya manusia ini banyaknya menghamba pada uang. Iya, ya proses itu juga bisa dikendalikan sama mereka gitu kan. Jadi orang itu kan menghambanya rata-rata pada uang. Mudah-mudahan sih masyarakatnya cerdas-cerdas yang lihat yang begitu ya. Jadi kalau itu balik lagi masalah tadi kan. Nah, itu kan tadi masalah yang yang mantan narapidana mencalonkan diri menjadi calon legislatif gitu. Nah, balik lagi ke depan, bahwasanya penegak hukum melanggar hukum. Iya, penegak hukum. Ya balik lagi masalah tadi tuh, masalah penegak hukum yang melanggar hukum. Ya balik lagi. Jadi menurut gua ya keilmuan masalah hukum dia sama etika dia tuh harus sejalan ya. Iya, lebih etika sih ya. Mungkin ya karena nih kita ambilnya konteksnya hukum.
Jadi ya begitu ya. Jadi pada prinsipnya ya kami punya harapan kalau para penegak hukum ini sekiranya agar bisa benar-benar menegakkan hukum dengan penuh tanggung jawab, Ya. pasti berkeadilan, Adil, betul. adil ya, berkeadilan, kemudian Sadar hukum juga. ya punya gitu. etika yang baik, akhlak yang baik kalau kata Pak Erick Thohir ya. Punya akhlak yang baik, punya etika yang baik, dan jauh dari kepentingan politik apapun gitu. Dan bagi para pemangku jabatan yang memilih seorang jaksa atau AMK atau siapapun itu, ya pilihlah jangan yang benar-benar terpilih, walau ya mungkin nggak ada yang sempurna, tapi sekurang-kurangnya memiliki sedikit kekurangan lah gitu. Setidaknya memiliki sedikit kekurangan lah. Analogi gua jangan sampai kita meminta kambing untuk menjaga rumput kita gitu. Jadi nggak ada gunanya kita suruh jaga sama kambing, ada rumput kita yang dimakan sama kambing kan, kira-kira begitu. Oke. Jadi ya itu untuk pemangku jabatan, bagi siapa-siapa yang gua nggak tahu, mungkin presiden kali ya milih jaksa, presiden. Siapalah. Siapalah kira-kira begitu. Birokrasi seperti apa, tapi setidaknya benar-benar dipilih orang yang tepat, yang jauh dari kepentingan politik apapun gitu. Karena balik lagi, negara kita adalah negara hukum, negara kita bukan negara kekuasaan, kira-kira begitu ya. Kalau dari gua terakhir buat para satpol PP ya kan, lo tukang dagang berani lu usir, tukang ojek pangkalan gak berani lu usir. Kenapa tuh? Udah, itu udah pertanyaan. Oh, itu pertanyaan ya. Iya. Langsung kita jawab lah. Nanti kita cari jawabannya. Oke. Oh iya, mungkin ya gua nggak tahu ya, mungkin itu udah bahasan lain kali ya. Jadi gua nggak perlu beropini terkait masalah itu. Dan mungkin kita cukupkan dulu masalah itu ya. Oke. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap YouTube channel kami. Dan terima kasih, sampai jumpa.